kolaborasi modul 2.3. Kelompok 2. Materi. Coaching dengan alur Tirta. Dengan anggota Heriati, Muhammad Ismail Jumarang. Masalah yang diangkat dalam coaching. 1. Koci merasa bahwa beberapa rekan guru tidak sepenuhnya memahami atau mendukung metode mengajar yang Koci terapkan. Mereka seringkali mengkritik cara Koci mengelola kelas atau bahkan menyarankan cara mereka yang menurut mereka lebih baik. 2. Koci merasa bahwa merasa sedikit kewalahan dengan tugas-tugas Koci saat ini. Setiap hari tugas terus menumpuk dan rasanya sulit untuk menyelesaikannya semua dalam waktu yang ditentukan. Seperti apa percakapan antara Koas dan Koci dalam melakukan coaching dengan alur Tirta? Mari kita simak percakapan berikut. Assalamualaikum Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Bagaimana kabarnya Bu Heri hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan baik, Pak Is. Iya nih, terima kasih banyak atas waktunya ini mau coaching ini. Sambil kita belajar memecahkan satu masalah. Apa masalah yang mau dimunculkan pada coaching hari ini, Bu Heri? Gini Pak Is, sebenarnya saya merasa sebenarnya ini ada tantangan dalam bekerja dengan rekan guru di sekolah ya. Karena di mana di sini di sekolah saya masih ada rekan guru yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan yang saya lakukan. Saya ingin mendapatkan masukan dan solusi dari Pak Is tentang hal ini. Oke, siap Bu Heri. Tapi pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih ke Bu Heri nih. Apakah Bu Heri bisa memberikan contoh konkret gitu tentang kegiatan yang tidak mendapatkan dukungan penuh dari rekan guru yang di sekolahnya Bu Heri ini? Oh ya, tentu Pak Is. Ini saya bisa memberikan contoh bahwa ketika saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang berbeda dan inovatif di dalam kelas, masih ada beberapa rekan guru mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut dan cenderung mempertahankan cara-cara lama yang sudah mereka gunakan. Padahal ini cara yang saya pakai saya anggap bagus, namun masih bertahan pada cara-cara yang selalu dia pakai begitu Pak Is. Iya lah, saya mengerti situasinya nih Bu Heri. Oke lah. Jadi pembelajarannya Bu Heri itu melakukan pembelajaran berbeda, terus sudah inovatif, itu sangat-sangat luar biasa sekali ini. Mesti Bu Heri ingin mempertahankan apa yang dilakukan Bu Heri di kelasnya gitu, karena menganggap bahwa metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Heri ini bermanfaat dan dapat mengembangkan potensi siswanya gitu. Apakah ada langkah-langkah yang Bu Heri bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh iya Pak Is. Langkah-langkah yang saya akan tempuh dan ini sudah saya lakukan, ini saya mencoba berkomunikasi lebih efektif dengan rekan-rekan guru dan membagikan hasil dan dari manfaat yang telah saya peroleh dengan menggunakan metode tersebut. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan rekan guru dengan penuh pengertian. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya membuat mereka tidak nyaman atau ragu dengan metode baru yang saya berikan itu, Pak Is. Itu sudah luar biasa langkahnya, ya. Sudah terbuka, bersikap empati, dan menunjukkan kesediaan ya untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Ini dapat membantu membangun pemahaman dan dukungan lebih efektif. Tapi kita butuh langkah-langkah. Saya ingin gali dulu, apakah masih ada langkah-langkah lainnya yang menurut selain langkah-langkah pertama tadi itu yang sudah disampaikan Bu Heri, apakah masih ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan di sekolahnya Bu Heri ini? Oh iya Pak Is, terima kasih banyak. Ini saya akan mencoba untuk menerapkan dalam interaksi saya dengan rekan guru. Ini saya sebenarnya sangat menghargai dukungan dari semua teman guru di sekolah. Jadi saya akan mencoba kembali bagaimana memberikan pemahaman dengan memberikan contoh-contoh agar metode yang saya lakukan ini bisa diterima dengan baik Pak Is. Oh iya, luar biasa nih. Tentu saja nih Bu Heri ya, saling mendukung ya dan membantu satu sama lain. Untuk apa? Untuk menjadi guru yang lebih baik lah di sekolah itu, menciptakan guru yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Mudah-mudahan percakapan hari ini dengan coaching ini ya bisa membawa perubahan yang positif Bu Heri. Tapi saya ingin ada lagi satu langkah mungkin. Apakah ada metode atau apa
selain yang disampaikan Bu Heri itu, metode-metode untuk bagaimana caranya supaya guru-guru di sekolahnya Bu Heri ini lebih paham lagi gitu. Oh ya Pak Is, ini mungkin saya akan terus berbagi pengalaman dan tantangan dengan kami ini. Saya akan bersama menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif bagi semua guru yang ada di sekolah saya. Dan tentunya juga saya berusaha untuk meningkatkan praktik pemikiran saya dan menciptakan lingkungan profesional yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran bersama agar kita dapat mengatasi tantangan ini. Dan kalau memang ini saya anggap tidak berhasil lagi, saya akan koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah supaya mengadakan semacam workshop untuk metode yang seperti ini. Yalah. Ini luar biasa sekali langkah-langkahnya nih. Oke, jadi sudah ada beberapa langkah-langkah nih yang dilakukan ini. Tinggal apa ya? Tinggal bagaimana melakukan rencana tindakan rencana ke depan untuk melakukan suatu tindakan. Kapan Bu Heri akan melakukan tindakannya ini dengan guru-guru lain agar guru-guru lain itu bisa memahami permasalahan yang Bu Heri alami gitu. Iya. Iya Pak Is. Tindakan yang pertama mungkin saya akan meminta persetujuan dulu dari kepala sekolah ya di sekolah saya supaya dapat melakukan pelatihan atau workshop dengan teman guru. Insya Allah dalam minggu ini saya akan melakukan tindakan-tindakan dan evaluasi terhadap pencapaian ini Pak Is. Oke, luar biasa ini. Insya Allah ya. Insya Allah Bu Heri, ini langkah-langkahnya akan berhasil. Dan kalau misalnya Bu Heri butuh bantuan saya ini ya, mungkin Bu Heri bisa call saya, telepon saya, hubungi saya. Nanti saya turun ke sekolahnya Bu Heri, terus sambil ketemu dan melakukan evaluasi Bu Heri. Evaluasi tentang kemajuan langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Bu Heri di sekolahnya. Oke, saya kira cukup Bu Heri untuk hari ini ya, atas coachingnya. Ya, terima kasih Pak Is. Ya, salam buat teman-teman di sekolahnya Bu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Is? Alhamdulillah sehat Bu Heri. Bu Heri bagaimana Bu Heri? Ya, alhamdulillah sini juga baik, bagus dan sehat. Alhamdulillah. Namun Pak Is, saya lihat akhir-akhir ini sepertinya ada masalah. Apa ada yang mengganggu Pak Is? Ya Bu Heri, ini saya makanya saya coaching dengan Bu Heri, melakukan coaching sama Bu Heri ini. Ada sesuatu yang ingin saya bahas dengan Bu Heri ini. Hari ini terkait dengan kegiatan yang sedang aku lakukan di sekolah ini. Aku merasa terlalu banyak tantangan gitu. Tantangan di dalam melakukan tugas-tugas. Overload, maksudnya terlalu berat tugas-tugas itu yang menumpuk, mana tugas mengajar, mana tugas pengembangan diri, mana lagi tugas-tugas administrasi yang sementara kami kembangkan di sekolah. Terus ada lagi yang namanya inovasi yang kami lakukan di sekolah Bu Heri gitu. Ya, saya mengerti Pak Is karena memang tugas-tugas di sekolah itu banyak. Namun bagaimanapun rasanya saat tugas kita menumpuk pasti terasa sangat berat. Nah, di sini mari kita coba menerapkan pendekatan Tirta untuk membantu memecahkan masalah Pak Is. Yang pertama-tama tentunya kita harus mulai dulu mempertimbangkan tantangan-tantangan apa yang dihadapi Pak Is dan apa yang membuat sebenarnya tugas-tugas Pak Is itu ini begitu sulit untuk ditangani. Iya Bu Heri, ini ada tantangan utama bagi saya itu begini nih Bu Heri. Adanya banyak tugas tambahan di luar jam mengajar saya ini yang harus saya kerjakan. Inovasi, pengembangan diri sebagai guru kan gitu, profesi guru. Terus tugas-tugas administratif, membuat bahan ajar yang dimana ada perpindahan kurikulum dari kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka. Itu saya merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya Bu Heri. Gitu titik masalahnya itu. Oh, gitu ya Pak Is. Memang benar Pak Is.
Sebenarnya di luar jam mengajar seringkali itu sebenarnya terdapat tugas-tugas administratif dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Namun yang terpenting di sini Pak Is, sekarang mari kita lihat sebenarnya lihat yang mana yang muncul dan sebenarnya apa yang kita bisa perbaiki untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh Pak Is. Oh ya Bu Heri, mungkin begini nih Bu Heri. Mungkin apa ya? Mungkin saya agak stres gitu menghadapi tantangannya, tapi saya bisalah mencari cara untuk mengolah waktu dengan lebih efektif, dengan mengatur jadwal dengan baik. Saya mungkin bisa mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua tugas-tugas ini, Bu Heri. Iya, saya kira apa yang dilakukan itu Pak Is bagus sekali. Mengelola waktu dengan bijaksana sebenarnya itu adalah kunci penting dalam mengatasi perasaan kita apabila terbebani. Nah sekarang mari kita bicarakan tentang rencana tindakan apa yang dilakukan Pak Is. Apa sebenarnya konkretnya yang bisa dilakukan untuk mengatur waktu agar lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Is hadapi. Iyalah Bu Heri, saya bisa membuat begini nih. Saya bisa membuat daftar prioritas Bu Heri, dan jadwal harian. Jadi daftar prioritas dan jadwal harian yang terstruktur gitu. Dengan cara itu mungkin saya akan lebih fokus pada tugas yang paling penting. Dan menghindari penundaan. Karena kapan terjadi penundaan tugas lagi, tugas-tugas lainnya, maka itu akan semakin menumpuk dan membuat saya semakin stres. Akhirnya menganggap diri saya ini tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu, Bu Heri. Pak Is hebat sekali. Daftar prioritas dan sebenarnya jadwal harian yang telah Pak Is susun dan terstruktur itu pasti akan sangat membantu Pak Is. Tapi ingat Pak Is, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada sedikit keterlambatan ataupun kegagalan dalam menyelesaikan semua tugas dalam waktu yang tentukan. Yang terpenting di sini Pak Is harus jaga kesehatan. Ya, mari kita lakukan Pak Is tentang tindakan apa sebenarnya yang bisa Pak Is ambil untuk mengimplementasikan rencananya ke depan. Oke, siap Bu Heri ya. Saya mungkin begini, saya akan mulai dengan membuat daftar prioritas dan jadwal harian baru minggu ini ya, setelah saya coaching ini ya. Setelah saya coaching, saya membuat daftar prioritas dan jadwal harian. Jadi setiap hari kami ada jadwal nih untuk besoknya. Hari ini saya sudah rancang untuk beberapa hari kemudian. Jadi saya juga akan mengalokasikan waktu pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan dan antara jadwal mengajar gitu. Iya. Saya kira itu sudah bagus sekali Pak Is apa yang dilakukan Pak Is tadi dengan membuat jadwal penjarang dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Terakhir barangkali yang kita lakukan Pak Is di sini, mari kita bicarakan tentang sebenarnya apa pencapaian tindakan Pak Is dan bagaimana kita akan mengevaluasi keberhasilan dari rencana yang telah Pak Is lakukan. Oke Bu Heri nih, terima kasih banyak atas coachingnya ini. Aku akan begini nih. Aku akan mencatat kemajuan saya ini Bu Heri ya. Setiap harinya, jika saya dapat menyelesaikan sebagian besar tugas dengan tepat waktu, itu akan menjadi indikator nih bahwa rencana yang saya lakukan itu berhasil. Iya Pak Is. Ini Pak Is, saya kira apa yang dilakukan Pak Is bagus sekali. Namun jangan lupa Pak Is ya, untuk selalu menjaga diri, tetap istirahat, jaga kesehatan. Ingat bahwa Pak Is tidak dapat membantu siswa jika Pak Is sendiri dalam keadaan tidak sehat. Jadi marilah kita selalu menjaga diri agar tugas-tugas kita tidak menjadi beban dalam menyelesaikan dalam keseharian. Selanjutnya apakah masih ada yang dapat saya bantu lagi Pak Is? Siap Bu Heri. Saya kira cukup Bu Heri ya. Ini terima kasih banyak nih atas waktunya Bu Heri nih dan bantuannya Bu Heri nih. Saya akan mencoba nih menerapkan pendekatan Tirta yang telah kita bicarakan. Aku yakin aku bisa mengatasi tugas-tugas yang menumpuk ini, yang membuat kami stres sebelumnya nih Bu Heri. Ya, jadi saya ucapkan lagi terima kasih banyak atas waktunya Bu Heri nih untuk lakukan coaching dengan saya nih.
Iya Pak Is, saya yakin Pak Is bisa melakukannya. Aku percaya pada Pak Is. Namun jika Pak Is masih membutuhkan bantuan tambahan di masa depan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya dan mencari saya Pak Is. Ya, semoga berhasil Pak Is. Siap, Oke, siap Bu Heri. Kasih banyak Bu Heri. ya, oke. Terima kasih banyak Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.